Selamat malam Ibu, perkenalkan nama saya Juan Prima Merojan Agustinus Malau dengan NIM 1020240008, Prodi Manajemen Informasi Kesehatan tingkat 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang skala ukur dalam penelitian. Skala ukur. Skala adalah seperangkat nilai atau skor yang ditetapkan kepada subjek, objek, atau tingkah laku dengan tujuan mengukur sifat. Pada umumnya, skala dipergunakan untuk mengukur sikap, persepsi, nilai, dan minat. Skala tidak mengungkapkan keberhasilan atau kegagalan, kekuatan, atau kelemahan objek ukur. Skala hanya mengukur seberapa jauh seseorang memiliki ciri atau sifat yang ingin diteliti. Pengukuran merupakan suatu penetapan angka atau simbol untuk nilai atau karakteristik objek yang diukur sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Objek pengukuran yang konkret atau dapat diukur secara nyata adalah usia, jenis kelamin, tinggi badan, pendidikan, pendapatan, sedangkan yang bersifat abstrak berupa loyalitas, kepribadian, kepuasan. Skala pengukuran adalah sebuah acuan yang digunakan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam satuan alat ukur. Tangga skala ukur. Urutan skala ukur dalam penelitian dari yang terendah hingga tertinggi adalah: yang pertama, skala nominal, hanya membedakan kategori tanpa urutan. Yang kedua, skala ordinal, memiliki urutan tetapi tanpa jarak yang pasti. 3. Skala interval, memiliki urutan dan jarak yang sama tetapi tidak memiliki nol mutlak. Yang keempat, skala rasio tertinggi, memiliki urutan, jarak sama, dan nol mutlak. Selanjutnya, skala ukur nominal. Skala nominal merupakan skala pengukuran paling sederhana atau tingkatannya paling rendah di dalam suatu penelitian. Jenis skala pengukuran dalam penelitian kuantitatif yang hanya membedakan antara kategori atau nama label tanpa memiliki urutan atau peringkat tertentu, di mana antar kategori tidak diketahui tingkat perbedaannya dan tidak dapat dihitung atau diurutkan. Pada skala nominal ini, peneliti akan mengelompokkan objek, baik individu ataupun kelompok, ke dalam kategori tertentu dan disimbolkan dengan label atau kode tertentu. Kemudian, angka yang diberikan kepada objek hanya memiliki arti sebagai label atau pembeda saja, dan bukan untuk menunjukkan adanya tingkatan. Agar lebih paham, berikut ini ciri-ciri dari skala nominal. Yang pertama, kategori data bersifat mutuality eksklusif, atau setiap objek hanya memiliki satu kategori saja. Yang kedua, kategori data tidak memiliki aturan yang logis, atau bisa sembarang. Skala ukur nominal. Syarat penggunaan skala nominal yaitu: yang pertama, data hanya dapat dikelompokkan ke dalam kategori yang paling eksklusif. Yang saling eksklusif atau tidak tumpang tindih. Yang kedua, kategori tidak memiliki urutan atau tingkatan. Dan yang ketiga, operasi matematika yang diperbolehkan hanya perhitungan frekuensi atau persentase. Skala ukur ordinal. Skala ordinal ini lebih tinggi daripada skala nominal dan sering juga disebut dengan skala peringkat. Salah satu jenis skala pengukuran dalam penelitian kuantitatif yang memiliki urutan atau peringkat tertentu, tetapi tidak memiliki jarak atau interval antara nilai-nilai yang diukur. Misalnya, tingkat kepuasan seseorang terhadap produk bisa kita beri angka dengan 5, yaitu sangat puas, 4,
yaitu puas, 3 yaitu kurang puas, 2 tidak puas, dan yang 1 yaitu sangat tidak puas. Atau misalnya dalam suatu lomba, pemenangnya diberi peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, dan sebagainya. Dalam skala ordinal, tidak seperti skala nominal. Ketika kita ingin mengganti-ganti angka-angkanya, harus dilakukan secara berurut, dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar. Jadi, tidak boleh kita buat 1 yaitu sangat puas, 2 yaitu tidak puas, 3 yaitu puas, dan sebagainya. Yang boleh adalah 1 yaitu sangat puas, 2 yaitu puas, 3 yaitu kurang puas, dan sebagainya. Syarat dalam penggunaan skala ordinal yaitu A. Data dapat dikelompokkan ke dalam kategori yang memiliki urutan atau tingkatan. B. Jarak antar kategori tidak selalu sama atau tidak dapat diukur secara pasti. C. Operasi matematika yang diperbolehkan adalah perhitungan median, persentil, dan korelasi peringkat. Di dalam skala ordinal, objek atau kategorinya disusun berdasarkan urutan tingkatannya, dari tingkat terendah ke tingkat tertinggi atau sebaliknya. Ciri-ciri dari skala ordinal antara lain: 1. Kategori data saling memisah. 2. Kategori data ditentukan berdasarkan jumlah karakteristik khusus yang dimilikinya. 3. Kategori data dapat disusun sesuai dengan besarnya karakteristik yang dimiliki. Skala ukur interval. Skala ukur interval lebih bermakna dibandingkan dengan skala nominal ataupun ordinal, karena skala ini merupakan representasi yang sama dari objek yang diukur. Penggunaan skala ini memungkinkan peneliti mengetahui bagaimana objek-objek yang diteliti berbeda ketika dibandingkan. Skala interval merupakan skala pengukuran yang bisa digunakan untuk menyatakan peringkat untuk antar tingkatan. Jarak atau interval antar tingkatan pun sudah jelas, hanya saja tidak memiliki nilai 0 mutlak. Misalnya, waktu kalender adalah skala interval. Waktu antara pukul 12 siang dan 1 siang adalah sama dengan waktu antara pukul 03.00 siang atau 04.00 siang. Namun, seseorang tidak dapat mengatakan bahwa pukul 04.00 sore 2 kali lebih lambat dari pukul 02.00 siang, karena 0 dalam contoh ini memiliki asal relatif, bukan absolut. Banyak skala sikap dianggap sebagai interval seperti skor kecerdasan, skala diferensial sematik, dan skala multigrafis lainnya. Ketika suatu skala adalah interval, rata-rata aritmatika digunakan sebagai ukuran kecenderungan sentral besar interval atau jarak satu data dengan data yang lainnya memiliki bobot nilai yang sama. Berikut ciri-ciri dari skala interval. 1. Kategori data memiliki sifat saling memisah. 2. Kategori data memiliki aturan yang logis. 3. Kategori data ditentukan skalanya berdasarkan jumlah karakteristik khusus yang dimilikinya. 4. Perbedaan karakteristik yang sama tergambar dalam perbedaan yang sama dalam jumlah yang dikenakan pada kategori. 5. Angka 0 hanya menggambarkan satu titik dalam skala atau tidak memiliki nilai 0 absolut. Syarat penggunaan skala ukur interval yaitu: A. Data memiliki urutan dan jarak antar nilai yang sama. B. Tidak memiliki nilai 0 mutlak atau 0 tidak berarti tidak adanya kuantitas. C. Operasi matematika yang diperbolehkan adalah penjumlahan, pengurahan, rata-rata, dan standar deviasi.
Skala ukur rasio. Skala rasio adalah skala pengukuran yang ditujukan pada hasil pengukuran yang bisa dibedakan, diurutkan, memiliki jarak tertentu, dan bisa dibandingkan. Skala rasio juga merupakan salah satu jenis skala pengukuran dalam penelitian kuantitatif yang memiliki titik nol yang tidak dapat diabaikan atau dianggap sebagai nilai lain pada skala tersebut. Ukurannya meliputi berat, tinggi, jarak, jumlah populasi, dan ukuran lainnya. Pada tingkat pengukuran rasio, 0 memiliki makna absolut dan menunjukkan tidak adanya kuantitas konkret yang sedang diperiksa. Uang adalah contoh pengukuran tingkat rasio. Pada skala rasio terdapat semua karakteristik skala nominal, ordinal, dan skala interval ditambah dengan sifat adanya nilai 0 yang bersifat mutlak. Nilai 0 mutlak ini artinya adalah nilai dasar yang tidak bisa diubah meskipun menggunakan skala yang lain. Oleh karenanya, pada skala rasio, pengukuran sudah mempunyai nilai perbandingan atau rasio. Pengukuran dalam skala rasio yang sering digunakan adalah pengukuran tinggi dan berat. Misalnya, berat benda A adalah 30 kg, sedangkan berat benda B adalah 60 kg. Maka dapat dikatakan bahwa benda B 2 kali lebih berat dibandingkan benda A. Skala ukur rasio. Skala penggunaan rasio yaitu A. Data memiliki ukuran urutan, jarak antar nilai yang sama, dan nilai 0 mutlak. B. Operasi matematika yang diperbolehkan adalah semua operasi matematika, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Ciri-ciri skala ukur rasio yaitu memiliki urutan, memiliki jarak yang sama, memiliki 0 mutlak, dapat dilakukan operasi matematika penuh, dan bisa digunakan untuk perbandingan rasio. Kesimpulan dari presentasi ini adalah skala ukur dalam penelitian digunakan untuk mengklasifikasikan, mengurutkan, dan mengukur variabel dengan berbagai tingkat presisi. Terdapat 4 jenis skala ukur, yaitu skala nominal, ordinal, interval, dan rasio, yang disusun dari yang paling sederhana hingga paling kompleks. Skala nominal hanya berfungsi untuk mengelompokkan data tanpa urutan, sedangkan skala ordinal sudah memiliki urutan tetapi tanpa jarak yang pasti. Skala interval lebih maju karena memiliki urutan yang sama, namun tidak memiliki 0 mutlak. Skala rasio merupakan yang tertinggi karena memiliki semua karakteristik sebelumnya ditambah dengan 0 mutlak, memungkinkan perhitungan matematis yang lebih kompleks. Pemilihan skala ukur yang tepat dalam penelitian sangat penting karena menentukan jenis analisis statistik yang dapat digunakan. Data dengan skala nominal dan ordinal umumnya dianalisis menggunakan statistik non-parametrik, sedangkan data yang skala interval dan rasio memungkinkan penggunaan statistik parametrik yang lebih kuat. Dengan memahami perbedaan dan karakteristik setiap skala, peneliti dapat mengumpulkan dan menganalisis data secara lebih akurat, sehingga menghasilkan kesimpulan yang valid dan dapat dipercaya. Terima kasih. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya Juan Prima Marojahan Agustinus Malau dengan NIM 102224008, Prodi Manajemen Informasi Kesehatan tingkat 1, mengucapkan terima kasih dan selamat malam.